Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Edi Sopandi. Saya dari kelas MA 20B4. Pada video kali ini, saya akan sedikit mengupas materi terkait manajemen risiko berdasarkan ISO 31000 tahun 2018. Definisi risiko berdasarkan ISO 31000 tahun 2018 yaitu risiko merupakan keadaan yang tidak pasti dan mempunyai dampak negatif terhadap suatu tujuan yang ingin dicapai. Risiko biasanya dinyatakan dalam sumber risiko peristiwa potensial atau peristiwa yang dapat terjadi, konsekuensinya dan kemungkinannya. Adapun prinsip-prinsip manajemen risiko yaitu diantaranya penciptaan dan perlindungan nilai. Manajemen risiko memberikan kontribusi melalui peningkatan kemungkinan pencapaian sasaran perusahaan secara nyata. Selain itu juga memberikan perbaikan dalam aspek keselamatan, kesehatan kerja, kepatuhan terhadap peraturan perundangan, perlindungan lingkungan hidup, persepsi publik, kualitas produk, reputasi, corporate governance, efisiensi, dan operasi. Lalu prinsip yang kedua yaitu terintegrasi, di mana manajemen risiko adalah bagian terintegral dari semua aktivitas organisasi. Untuk prinsip selanjutnya yaitu terstruktur dan komprehensif, di mana pendekatan terstruktur dan komprehensif terhadap manajemen risiko berkontribusi terhadap hasil yang konsisten dan dapat dibandingkan. Lalu prinsip yang selanjutnya yaitu disesuaikan, di mana kerangka kerja dan proses manajemen risiko dapat disesuaikan dan proporsional dengan konteks eksternal dan internal organisasi yang berkaitan dengan sasarannya. Sedangkan prinsip yang selanjutnya yaitu inklusif, di mana keterlibatan yang sesuai dan tepat waktu dari pemangku kepentingan memungkinkan pengetahuan, pandangan, dan persepsi mereka untuk menjadi bahan pertimbangan. Hasil dari proses ini menghasilkan peningkatan kesadaran dan manajemen risiko terinformasi. Lalu prinsip yang selanjutnya yaitu dinamis. Risiko yang muncul, berubah, atau hilang seiring perubahan konteks eksternal dan internal organisasi. Manajemen risiko mengantisipasi, mendeteksi, mengakui, dan menanggapi perubahan dan peristiwa tersebut sesuai dengan tepat waktu. Sedangkan prinsip yang lainnya yaitu informasi terbaik yang tersedia, di mana masukan manajemen risiko didasarkan pada informasi historis dan terkini, dan juga harapan ke depannya nanti. Sedangkan prinsip yang lainnya yaitu faktor manusia dan budaya. Ini merupakan perilaku dan budaya manusia secara signifikan mempengaruhi semua aspek manajemen risiko pada setiap tingkatan dan tahapannya. Lalu prinsip yang selanjutnya yaitu perbaikan berkelanjutan. Manajemen risiko diperbaiki secara berkelanjutan terus-menerus berdasarkan pembelajaran dan pengalaman. Jadi pada intinya, prinsip manajemen risiko merupakan sesuatu yang harus dipertimbangkan ketika menyiapkan rencana kerja dan menjadi fondasi bagi pengelola risiko pada suatu perusahaan. Terkait manajemen risiko ISO 31000 tahun 2018, terdapat kerangka kerja manajemen risiko. Yang dengan tujuan kerangka kerja manajemen risiko yaitu untuk membantu dan dalam mengintegrasikan manajemen risiko ke seluruh aktivitas dan fungsi organisasi. Organisasi sebaiknya mengimplementasikan kerangka kerja manajemen risiko dengan beberapa hal. Yang pertama yaitu mengembangkan rencana kerja yang sesuai, termasuk waktu dan sumber daya. Lalu yang kedua, mengidentifikasi di mana, kapan, bagaimana, dan oleh siapa beragam jenis keputusan dibuat di seluruh organisasi. Lalu yang ketiga yaitu memodifikasi proses pengambilan keputusan yang sesuai jika diperlukan. Implementasi yang lainnya yaitu memastikan pengaturan organisasi dalam mengelola risiko dipahami dengan jelas dan dipraktikkan. Implementasi kerangka kerja yang berhasil memerlukan keterlibatan dan kesadaran pemangku kepentingan. Dan dari manajemen risiko itu terdapat proses manajemen risiko. Proses manajemen risiko terdiri atas beberapa tahapan, di antaranya yaitu yang pertama, identifikasi risiko, atau organisasi harus mengidentifikasi sumber risiko, area yang terkena dampak risiko, peristiwa terjadinya risiko, atau termasuk perubahan keadaan dan penyebabnya serta konsekuensi dan potensial yang terjadi. Proses selanjutnya yaitu analisis risiko. Analisa risiko merupakan tahapan proses yang menemukan, mengenali, dan mendefinisikan risiko. Proses ini bertujuan untuk memahami sifat risiko dan menentukan tingkat risiko. Kegiatan utama dilakukan pada tahap ini adalah memberi nilai pada risiko agar dapat
timbang tingkatannya. Kuantifikasi risiko ini dilakukan dengan menyatakan dua dimensi risiko, yaitu kemungkinan dan dampak, dalam bentuk angka yang dapat diperbandingkan. Lalu proses selanjutnya yaitu evaluasi risiko, di mana dalam proses evaluasi risiko, tingkat risiko yang diperoleh melalui analisis risiko dibandingkan dengan kriteria risiko yang telah ditetapkan dalam konteks manajemen risiko. Kebutuhan penanganan risiko ditetapkan berdasarkan hasil perbandingan yang telah dilakukan. Keputusan mengenai penanganan risiko harus mempertimbangkan konteks risiko seluas-luasnya. Selain adanya batas toleransi risiko dari pihak internal, juga dipertimbangkan toleransi risiko dari pihak-pihak di luar organisasi yang terlibat dalam suatu risiko. Keputusan juga harus diambil dengan mempertimbangkan hukum, regulasi, dan hal-hal terkait lainnya. Proses selanjutnya yaitu pengendalian risiko. Pengendalian risiko yang berupa perencanaan atas mitigasi risiko-risiko untuk mendapatkan alternatif solusinya, sehingga penanganan risiko dapat diterapkan secara efektif dan efisien. Proses selanjutnya yaitu mitigasi risiko. Mitigasi risiko merupakan tindakan terencana dan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemilik risiko agar bisa mengurangi dampak dari suatu kejadian yang berpotensi atau telah merugikan atau membahayakan pemilik risiko tersebut. Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen risiko sangat penting untuk dilakukan karena bisa mempersiapkan perusahaan untuk menghadapi kondisi tertentu yang menyebabkan kerugian dari perusahaan tersebut. Demikianlah pemaparan terkait manajemen risiko dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.